Apakah kakak memberi materi seperti ini hanya ketika diundang atau saat tidak diundang juga menawarkan diri untuk jadi pemateri? Dan kalau hanya saat menerima undangan, artinya kakak hanya memberi edukasi ke orang-orang pilihan. Ini keren banget, barusannya ada yang bertanya seperti ini. Dan ini cukup berani dia bertanya begini nih Pak Jago. Barusan aja di acara begini bertanya begini, luar biasa. Kita kemari kalau bukan karena cinta. Gitu. Coba di sini angkat tangan siapa yang baru ke UMI? Siapa yang baru ke UMI? Baru ke kampus ini? Oh sudah sering ya? Oke, sudah tahu apa itu UMI? Selain kepanjangannya Universitas Muslim Indonesia. Jadi UMI itu kira-kira kalau saya ibaratkan dalam sebuah pantun kira-kira gini. Sungguh enak memakan cumi. Jangan lupa sayur santan. Inilah dia kampus UMI, kampus kebanggaan di Sulawesi Selatan. Kira-kira gitu. Adik-adik sekalian, kakak-kakak sekalian, kita adalah anak muda yang saya kira akan menjadi pemegang tongkat estafet ke depan. Hari ini jumlah kita banyak adik-adik sekalian. Kita adalah halaman pertama bahkan sampul Indonesia hari ini. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Selain memberikan ruang kepada diri kita sendiri, kepada keluarga kita, lingkungan kita, kampus kita, dan asal daerah kita untuk menciptakan karya sebanyak mungkin. Apapun jurusanmu, apapun asal daerahmu tidak menjadi soal. MSc itu ada yang tahu artinya MSc? Adik-adik? Wah, ternyata belum update kalian semua ya. MSc itu bukan itu tadi yang kita sebutkan. MSc itu artinya master segala ilmu. Ada juga yang kita untuk apa? Bersenang-senang. Oleh karena itu izin padakan. Pertama adalah kita harus gembira. Kita harus apa? Gembira. Karena hasil penelitian manusia memiliki 2 belahan otak. Berapa belahan otak? 2. Ada otak kiri dan otak kanan. Otak kiri fungsinya apa? Man rasa mahasiswa. Biar otak kiri tidak tahu fungsinya. Untuk, iya tidak tahu Pak. Otak kiri fungsinya adalah angka, statistik, logika, hitung-hitungan. Ya, jadi orang-orang yang di Fakultas Pertanian ini berarti banyak main otak kiri. Otak kanan fungsinya? Malam, siang, pagi, malam. Karena ada teman saya tidak diterima kerja, padahal IPK-nya tinggi, tidak diterima kerja padahal karena ada satu postingannya berbau tentang radikalisme. Iya, makanya jadikan media sosial sekarang sebagai itu. Kalau dikatakan kemarin padakan, Kak Rizal sekarang itu media sosial identik dengan milenial ya, anak-anak muda mahasiswa. Oh tidak salah. Banyak anak muda yang juga tidak milenial. Milenial bagi saya itu terletak di mana? Di jempolnya. Milenial itu ciri khasnya anak generasi Z itu di jempolnya. Jadi kalau padakan ini masih milenial, tergantung jempolnya. Dia memainkan tidak ini. Karena semuanya kita bisa bertemu melalui handphone, melalui gadget. Semua sudah terjadi di sini. Kalau mau cari anak-anak SMA generasi Z, cari di TikTok, ya toh? Kalau mau cari orang yang baku bully, cari di Twitter. Tapi kalau mau cari mama-mama berkelahi, cari mama-mama baku gea, itu ada di mana? Ya, itu dia sendiri bilang gitu. Di Facebook benar kan? Itu. Ini yang paling banyak pasti. Ini jangkit lakukan lagi ini ya adik-adik sekalian. Dan ini banyak dilakukan oleh mahasiswa.
Kak, tidak mau juga bikin konten Kak, karena nanti apa nak bilang orang, followersku nanti apa nak bilang nanti nak katawai Ki. Itulah yang membuat kita kemudian tidak maju, karena kita selalu mau bergerak tapi kita pikirkan orang lain. Berhenti, tidak maju itu deh. Karena apa? Karena saya juga pernah rasakan itu. Setiap manusia kan pasti memiliki potensi yang telah diberikan oleh Tuhan. Nah, namun terkadang mereka pernah gagal, sehingga mereka itu takut untuk lebih percaya diri untuk mengeksplor potensi mereka. Mungkin Kak Rijal memiliki solusi kah untuk mengatasi problematika yang mereka punya yang tadi saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah merasakan apa yang kita tanyakan. Jadi tadi waktu kita tanya, saya langsung lihat diri saya beberapa tahun yang lalu. Jadi juga saya pernah punya beberapa semacam usaha bersama adik-adik. Karena saya kan tipikal pekerja kolaboratif, saya nggak bisa bekerja sendiri. Jadi dulu kita punya yang namanya IO ya. Alhamdulillah 2 tahun extend, 2-3 tahun akhirnya kemudian bangkrut. Akhirnya gagal kemudian gitu. Kenapa? Karena begitu banyak masalah internal atau mungkin bisa jadi soal mental yang kami belum siap. Masih banyak yang berpikir bahwa ya untuk kegiatan ini atau usaha ini hanya sekedar untuk ngisi waktu dan sebagainya. Akhirnya gagal, tidak lanjut dan sedemikian rupa. Tetapi kemudian memang kita tidak lanjutkan usahanya, tapi semangatnya yang tersisa masih kita jalankan. Kenapa gini? Kalau kita berbicara potensi, jelas semua orang punya potensi. Hanya ada potensi yang belum digali. Yang kedua, ada orang punya potensi tapi tidak tahu gimana ngasahnya, bagaimana mengelolanya. Akhirnya kemudian kayaknya inilah yang menjadi inspirasi kita supaya orang punya bakat tapi kadang-kadang tidak ada tempat penyalurannya. Ada lagi yang sudah jalan, sudah dikembangkan tetapi kadang-kadang tidak ada ruangnya. Tidak ada ruang untuk dia kolaborasi, tidak ada ruang untuk dia aktualisasikan. Akhirnya kemudian kita bikin Labeda Baik Institute. Dia adalah sebuah training and development. Kita latih bahkan anak sekolah, guru-guru kita latih. Kenapa? Ternyata akhirnya dia menyadari bahwa sebenarnya saya bisa Kak, tetapi kemudian potensi ini saya tidak gali. Saya cuma mau bilang begini, coba periksa siapa teman Anda. Karena gini, teman itu jangan disepelekan, itu mempengaruhi banget. Karena temanlah yang akan menggerakkan kita. Iya, jadi selama pandemi kemarin kami mendirikan sebuah taman pendidikan Al-Quran dan kebudayaan di daerah Kak. Secara gratis buat anak-anak SD di jorong kami gitu Kak. Jadi permasalahan yang kami hadapi yaitu kurang mendapatkan kepercayaan dari masyarakat gitu Kak. Karena kami secara gratis, jadi mereka tuh kalian cari muka gitu, kalian gimana dapat uang dari mana gitu loh Kak. Gimana sih tips dari Kakak buat meyakinkan dari masyarakat itu sendiri, karena emang niat dari kami itu buat masyarakat gitu Kak. Dek, yang kau lakukan itu adalah hal yang sangat luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Apalagi berbicara tentang literasi kan. Adek tahu nggak bagaimana hasil penelitian tentang literasi kita? Indonesia berada pada urutan 64 dari 65 negara yang disurvei mengenai literasi. Masyarakat Indonesia, bayangkan Pak, hanya satu negara yang kita kalahkan untuk persoalan literasi. Makanya kenapa kita, media sosial kita Dek, banyak orang yang tersinggung. Banyak orang cepat tersinggung. Banyak yang kemudian komennya, aduh semua ujaran kebencian, hate speech, ya kan, bacotan-bacotan yang tidak berfaedah. Kenapa? Karena literasinya memang kurang. Kita urutan 64 dari 65 negara yang disurvei. Artinya apa? Hasil penelitian menunjukkan setiap orang Indonesia hanya maksimal membaca buku 28 halaman per tahun. Betapa miris dan betapa rendah terkait mengenai literasi kita deh. Jadi yang kau lakukan itu adalah sudah hal yang tepat. Nah sekarang bagaimana mencari simpati masyarakat? Jangan putus asa. Segala sesuatu yang luar biasa diawali dengan serba keterbatasan, serba kesusahan. Yang paling menentukan itu adalah konsistensi. Ketika kemudian Kak Wilia mengalami yang namanya, waduh kita sempat down lagi misalnya, ingat kembali pada tujuan awal. Alia, jangan stay di situ. Ayo bangkit kembali. Tujuan kita bukan di situ Alia. Kita tujuannya di sana.
Pertanyaan saya di sini tadi terkait dengan slide kakak yang terakhir, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Cuman kan di generasi milenial sekarang ini, itu poin utama yang jadi penghalang kami untuk lebih berinovasi, menciptakan sebuah hal-hal yang baru. Saya minta tips dari kakak, gimana sih cara kita generasi muda ini untuk mengurangi pemikiran-pemikiran seperti itu? Apalagi kan banyak juga generasi yang sekarang ini yang namanya kayak self diagnosis. Jadi dia mendiagnosis dirinya, saya begini nih, begitu. Jadi saya minta tipsnya dari Kak Rizal. Sekian, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Alda, saya itu Alda 7 tahun. Saya tidak mau berbuat sesuatu karena saya selalu bandingkan diriku dengan orang lain. Ini dalam hal ini konteksnya adalah media sosial. Saya nggak mau muncul. Kenapa? Karena yang saya takut itu, saya nggak siap. Ternyata yang saya pikirkan adalah salah. Seandainya mungkin dari dulu, mungkin hari ini saya mungkin nggak di Makassar lagi, atau mungkin tetap di Makassar tapi mungkin sudah bermetamorfosis dengan berbagai macam yang lain, kegiatan-kegiatan yang lain. Akhirnya kemudian saya berpikir, kalau kemudian kita menunggu, selalu kita pikirkan orang lain, yang kita pikirkan sebelum kita berbuat, yang kita pikirkan apa yang disampaikan orang, apa yang nanti dia bilang orang, maka yakinlah kita tidak akan maju. Tanamkan prinsip I don't care what people say. Saya tidak peduli apa yang dia bilang orang. Yang jelasnya saya lakukan positif, punya dampak, dan tidak merugikan orang lain, go ahead, taklukkan saja. Karena kita punya potensi untuk itu. Karena begini, kita selalu takut salah, takut gagal. Enggak. Iya, tersebar semuanya. Kalau dibilang dengan cara TikTok, Facebook, Instagram atau YouTube, enggak semua orang tertarik. Ini keren banget, barusannya ada yang bertanya seperti ini. Dan ini cukup berani dia bertanya begini nih Pak Jawa. Barusan aja di acara begini yang bertanya begini, luar biasa, keren banget kakak Ade. Ade, alhamdulillah, bukan kebetulan, memang sudah direncanakan. Yang Anda tanyakan ini memang saya merasa bahwa pertama saya apresiasi, saya tergugah. Memang selama ini kalau yang dilihat adalah memang kayaknya Kak Rizal memang sering diundang dan sebagainya apa segala macam. Karena nggak enak juga kalau kita datang nggak diundang, ya itu tamu tidak diundang, biasanya kan begitu. Oke. Namun saya mensiasati itu dengan saya punya gerakan yang namanya di Beda Baik. Nanti teman-teman boleh lihat di Instagram. Yang kami lakukan adalah salah satu bentuk CSR-nya kami, ya, bentuk sosialnya kami adalah selama ini kalau kita lihat atau saya sebut panti asuhan atau anak yatim piatu, ya, saya ambil paling terendah ini. Yang di kepala kita apa sih yang langsung terbersih? Tidak mampu, orang tuanya nggak ada, ya kan? Identik dengan bantuan dan sebagainya. Dan itu selalu datang bantuan itu rame ketika bulan puasa atau mau lebaran, ya kan? Selalu itu. Atau mungkin ketika datang bencana dan sebagainya, ya kan? Nah, selalunya orang bantu dengan makanan dan sebagainya, pakaian. Nah, yang kami lakukan adalah kita bantu dengan ilmu. Saya tidak bawa beras, saya tidak bawa mie, saya tidak bawa minyak, telur dan sebagainya. Apa yang saya lakukan? Kita minta adik-adik juga punya mimpi yang sama dengan yang lengkap orang tuanya. Kita ajarkan mereka bikin konten, kita ajarkan mereka tentang self-development, kita ajari mereka tentang public speaking. Anda ada di panti asuhan, tetapi kemudian takdir Anda tidak boleh di situ. Kita boleh lahir dalam keadaan tidak punya orang tua, kita boleh lahir dalam keadaan miskin, tapi meninggal tidak boleh dalam keadaan miskin. Caranya bangkitkan semangatnya, dan itu yang kita lakukan. Saya langsung aja ke poinnya, karena sempat dari pengalaman saya sendiri, saya pernah dibully dari sosial media. Untuk pertanyaannya, bagaimana caranya Kak Rizaldi memotivasi saya untuk memperkuat mental dalam bulian, yang mana
dahulu kemarin 2018 saya sempat berkuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, tetapi karena saya seorang anak kampung, sama seperti yang dibilang Kak Rizaldi, dulu saya pernah dibully karena anak kampung, makanya saya sebagai mahasiswa saya sempat kena mental. Jadi saya kembali ke provinsi saya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Untuk itu gimana caranya Kakak bisa memotivasi saya untuk saya lebih berkembang lagi walaupun saya di provinsi asal? Saya ini dulu waktu kecil juga demikian deh. Kalau di Makassar saya kurang tahu, kalau di Bengkulu ya, itu dulu kami di kampung ada istilahnya yang dibilang anak bawang. Anak bawang itu adalah arti anak yang paling dizolimi di sekolah, yang dibully macam-macam lah, yang ditaruh gula-gula karet di rambutnya, ditaruh gula-gula karet di kursinya, ya, yang selalu disuruh-suruh di sekolah. Saya itu yang sedang bicara di depan ini, saya pernah rasakan itu. Jadi dan mohon maaf, saya juga termasuk orang yang broken home deh. Ya, bapak mama saya pisah. Jadi di sekolah sudah dibully, pulang dari sekolah tambah hancur karena lihat orang tua berantem. Nggak apa-apa saya cerita di depannya adik ini. Kondisi saya terguncang banget, psikologi terguncang sebagai seorang anak. Akhirnya apa yang terjadi? Apa yang saya lakukan? Ya tentu tidak percaya diri. Apalagi di momen-momen saya kelas 4, kelas 5 SD itu, bapak saya pergi entah kemana, dan saya dikasih uang jajan sama ibu itu sangat-sangat terbatas. Kalau saya cerita nanti takutnya saya baper. Psikologinya terguncang saya. Akhirnya apa? Saya menjadi orang yang keras. Saya menjadi orang yang keras, pembangkang. Ya, saya memiliki kenakalan-kenakalan laki-laki seperti laki-laki pada umumnya. Tapi karena kita berdoa, alhamdulillah orang tua saya kembali dan sebagainya, tapi belum sembuh itu luka. Akhirnya apa yang terjadi? Orang tua saya minta, saya minta kau masuk pesantren. Itulah peristiwanya kenapa saya masuk pesantren. Kau masuk pesantren? Oh tidak mau. Laki-laki itu tidak mau kalau tidak bebas. Laki-laki itu suka kebebasan. Bohong kalau laki-laki, kalau ada yang suka di penjara. Dia suka kebebasan. Saya mau sekolah di SMP, di tempat umum, karena teman-teman saya banyak di situ. Orang tua saya bilang apa? Jangan nak. Tuh, karena bahasa orang tua, hanya kau jadi anak satu-satunya ini. Siapa yang doakan bapak nanti kalau meninggal? Akhirnya dengan berat bapak saya sujud di depan anaknya sendiri, meminta saya supaya betul-betul sekolah fokus pada agama. Apa yang terjadi dia? Akhirnya saya ikuti, saya turuti, dan apa yang terjadi selama di pesantren? 3 bulan di pesantren saya dibully lagi. Waktu itu hafalan saya masih surat-surat pendek, tapi kemudian teman-teman yang lain sudah surat-surat panjang. Saya dibully lagi. Sampai-sampai saya pernah diketahui di atas mimbar. Itulah kenapa kemudian saya bisa lancar bicara seperti ini. Karena diawali dengan bulian. Saya dihujat mati-matian. Bahkan saya dianggap sebagai calon anak durhaka. Karena selama sekolah di pesantren, hanya sekedar habiskan uang orang tua, lalu tidak membawa hal-hal baik ke kampung. Gara-gara itu saya terganggu otakku untuk kemudian tunjukkan apa yang saya bisa lakukan. Akhirnya apa? Alhamdulillah 5 bulan ketika dapat bulan Ramadan, semua masjid dekat kampung saya datangi satu-satu, saya diminta untuk ceramah waktu itu. Alhamdulillah proses. Alhamdulillah akhirnya saya menjadi salah satu santri 5 terbaik yang hafalan bahasa Arabnya 10.000 kata. Waktu itu saya tidak percaya apa saya punya bakat Tuhan. Ternyata bakat saya adalah di linguistik. Saya cepat sekali menghafal sesuatu. Baru 1 kali saya dengar, saya hafal nih. Itu kira-kira gambaran sederhananya. Apa poin yang saya mau cerita di situ? Kadang-kadang memang kita bisa sukses atau meraih apa yang kita harapkan berasal dari hal-hal yang tidak kita harapkan. Jadi jangan pernah berhenti. Kalau terganggu mental jangan berhenti. Ya, jangan berhenti. Ingat, kita punya Tuhan. Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah tempat kita curhat cerita. Apa deh? Begini juga. Sembaran tong. 1, 2. Oke lanjut, kita balik. Ayo.